Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Liman ittaqah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekarang kita lanjutkan bahasan hadis inna waladi yahtaj, sesungguhnya ayahku membutuhkan hartaku. Jadi ada perbedaan atau bukan perselisihan ya, perbedaan pendapat di dalam keluarga. Karena apa? Karena ada harta lebih diminta oleh anak dan diminta oleh ayah, sehingga si bapak tersebut ada yang menyebut al-A'rabi, ada juga yang menyebut sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak disebut namanya, kebingungan apakah diberikan kepada anak, istri, harta lebih itu atau kepada ayah. Datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian di makalah yang pertama. Maka Rasul menjawab, wa inna walidi yahtaju mali. Ketika ditanya, sesungguhnya ayahku membutuhkan hartaku, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala anta wa maluka liwalidika. Anta, engkau, wa maluka, dan hartamu, liwalidika, milik ayahmu. Jadi solusinya, kalau ada harta lebih dari kebutuhan sehari-hari, diminta oleh orang tua dan diminta oleh anak atau istri, itu harus mendahulukan orang tua, bukan mendahulukan anak dan istri. Nah, ini yang di Indonesia terbalik, anak istri dulu baru orang tua. Sehingga di Majalengka kemarin ada pembunuhan, anak membunuh orang tua. Terus kemarin juga berita di Lampung, di berbagai tempat. Jadi perselisihan antara kebutuhan anak orang dengan orang tua atau istri dengan orang tua itu sering terjadi sampai sekarang. Dan itu banyak justru anak itu lebih mementingkan anak sendiri dan diri sendiri daripada orang tuanya. Makanya ditekankan di dalam ayat itu, aniskurli wali walidai. Jadi hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu. Dan ayat itu diawali, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalain. Hamalathu ummuhu, ibu itu telah mengandung, wahnan ala wahnin, semakin lama semakin lemah, semakin berat ketika mengandung itu. Ya, saya juga walaupun tidak merasakan bagaimana istri saya hamil, tetapi itu Quran menyatakan bahwa mengandung itu wahnan ala wahnin, semakin lama semakin lemah, dan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun, dan itu tidak bisa dihitung nikmatnya, tidak bisa diukur jasa orang tua tersebut. Makanya ditekankan di dalam Al-Quran, ibu itu wahnan ala wahnin. Dan itu nampak ya kasih sayang ibu itu kepada anak. Kalau
Kalau anak punya masalah, yang duluan menangis kan ibunya. Bapak nama teu marah sakit. Jadi ibunya itu kalau anaknya sedang ada problem, ibunya yang menangis. Dan itu lama gitu sampai walaupun ges karolot anaknya itu tetap ibu memang seperti kepada anak. Dan itu yang saya rasakan sendiri. Kebetulan anak saya semuanya sudah 40 ke atas ya. Jadi ini kadang-kadang saya nanya ke ibu, "Ma, itu kan baya tuh dah anaknya geus karolot ieu geus di atas 40 tahun umur nage, tapi seorang ibu enggak, itu masih anak kita, masih anak kecil." Jadi dianggap itu anak kecil. Jadi kasih sayang. Makanya perintah berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu, didahulukan, umuka didahulukan, karena itu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Makanya ancamannya seperti hadis yang lalu kita bahas, man farraqo, barang siapa yang memisahkan antara anak dengan kasih sayang ibu, maka farraqallah, Allah akan memisahkan di akhirat dengan siapa saja yang ia cintai. Jadi yang ia cintai akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seorang ibu punya anak direbut kasih sayangnya oleh pihak lain, nggak usah marah ibu. Kalau menurut saya, doakan saja mudah-mudahan anak itu dicintai, disayangi, dan bahagia, mendapatkan kebahagiaan. Kita doakan aja seperti itu. Jadi kalau ada kecemburuan orang yang menyayangi anak kita sehingga tidak bisa dibawa oleh kita, ya syukur aja dia banget berarti mencintai anak kita. Jadi berarti dia mencintai anak kita itu banget pisan. Ya kita syukuri oleh ibu, kita doakan supaya anak itu dimanapun berada mendapatkan kebahagiaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, anta wa maluka liwalidika. Perkataan anta menunjukkan jawaban Rasul terhadap orang yang sudah dewasa. Kenapa dikatakan orang sudah dewasa di sini? Karena dia punya anak, punya istri, punya harta. Berarti yang datang kepada Rasul itu adalah anak yang sudah dewasa. Dan dikaitkan dengan surat Al-Ahqaf ayat 15, itu di atas 40 tahun. Jadi kewajiban berbuat baik, memberikan jasa kepada orang tua itu apabila anak sudah di atas 40 tahun. Jadi kalau di bawah 40 tahun macan wajib. Belum wajib, tetapi itu anjuran sedekah. Jadi secara bertahap, sejak mengandung, melahirkan, menyusui, kemudian tahapannya sudah kita kaji semua hadis-hadisnya. Jadi ada perkembangan, ada pertumbuhan si anak itu sampai dewasa. Begitu dia usia nikah, lepas tanggung jawab orang tua terhadap anak karena mereka harus ngurus diri. Tapi kalau sudah anak dewasa umur 40 tahun, bukan orang tua yang ngurus anak, tapi anak yang ngurus orang tua. Makanya di dalam ayat itu dikatakan fala taqul lahuma uf, itu indakal kibar, apabila orang tua sudah lanjut usia. Makanya itu harus jadi prinsip kita hidup itu, semakin tua semakin indah. Jadi semakin lanjut usia semakin indah, semakin nikmat,
semakin bahagia. Makanya prinsip tadi dikatakan banyak anak banyak rezeki, itu betul Pak. Banyak anak banyak rezeki itu. Sebab kalau kita banyak anak, rezekinya kan banyak. Ya. Ya ngalir karena kan mereka membantu semua. Membantu semua. Jadi kalau seperti saya punya anak, karena anak kandung 4 ya. Kalau anak angkat mah banyak. Dan dulu di rumah itu ada 11 orang yang saya urus. Anak kandung itu 4. Itu kan mereka sudah ngatur gitu, bagi-bagi. Ini yang bayar listrik, sini bayar internet, si ini yang menyantuni, yang ada lagi dia tugasnya itu hanya menunggu instruksi dari ibunya. Ibunya butuh apa, tinggal nge-WA langsung kirim. Ada sayur, ada segala macam. Anak itu dibagi-bagi gitu dengan 4 gitu. Apalagi saya bilang kalau kita punya anak 8 gitu, wah hebat. begitu. Iya, begitu usia 70 tahun teh, anak semuanya di atas 40 tahun, semakin nikmat. Kita aja punya anak 4, enaknya bukan main, saya bilang gitu. Jadi karena anta wa maluka li walidik, ya, mereka merasa kewajiban gitu. Kalau sudah di atas 40 tahun itu merasa tanggung jawab untuk membangun membiayai orang tuanya. Harus mampu. Jadi bukan kalau, harus mampu. Jadi bukan kalau, harus. Anak itu harus mampu berbuat baik kepada orang tua. Materi, imateri. Jadi karena di situ jangankan urusan materi ya, ucapan saja kan, imma yabluguna indakal kibar fala taqul lahuma uf. Apabila orang tuamu sudah lanjut usia, jangan mengatakan uf. Uf itu bisa bermakna bisa bermakna bisa bermakna ih. Satu nada saja pikanyirin orang tua itu tidak boleh. Itu ada yang imaterinya. Sedangkan yang materinya anta wa maluka itu materi. Jadi kalau berdasar hadis ini mah materi. Selain materi. Jadi kalau yang selain materi tadi, kalau anta wa maluka materi. Jadi anak yang sudah di atas 40 tahun itu wajib kepada orang tua. Dan di dalam Al-Quran juga yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang yang mereka nafkahkan. Allah berfirman, falil walidain, bagi orang tua. Baru ke sana yatama, wal masakin dan seterusnya. Jadi kalau tadi kalau mampu ya memang harus mampu, sebab kalau dia dikatakan kurang tidak ada yang lebih, semuanya juga akan merasa kurang terus gitu. akan merasa kurang terus. Itu harus kita didik, harus kita latih, harus kita bina gitu anak itu supaya memiliki kemampuan. Abu Thayyib yang wafat 1329 Hijriah berkomentar tentang kalimat ini, bahwa Rasul tidak memberi rukhsah. Rukhsah itu apa? Dispensasi, keringanan akan kewajiban anak memberi nafkah pada orang tua. Jadi itu tidak ada keringanan, itu tidak ada rukhsah. Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua. Seperti orang tua
wajib memberi nafkah pada anak ketika anaknya masih kecil. Dulu kan anaknya ketika masih kecil orang tua berkewajiban kepada anak, membiayai anak. Nah, maka ketika anak di atas usia 40 tahun berkaitan dengan surat Al-Ahqaf, kata Abu Thayyib, ini dalam sarahnya Aunul Ma'bud ya, Abu Thayyib itu sarah Abu Daud. Jadi tidak ada dispensasi keringanan akan kewajiban anak memberi nafkah pada orang tua. Jadi kalau anak tidak mampu memberi nafkah kepada orang tua, dia harus banyak minta maaf kepada orang tua. Harus memberikan maaf, harus banyak memohon maaf kepada orang tua karena dia merasa saya belum mampu. Walaupun seperti tadi saya katakan, urusan mampu atau tidak mampu ukurannya relatif ya, relatif. Kalau urusan miskin kan di Indonesia mah kata BPS 500.000, 550.000 kan yang terakhir itu. Sekarang baru sensus ekonomi lagi. Jadi miskin itu BPS 550.000 per orang. Ini Pak, saya yang merasakan saudara saya ya, itu kan punya tiga. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, keduanya. Tapi yang saya tuh waktu menikah itu kita punya anak laki-laki yang pertama, maksudnya untuk pertama itu bisa mendidik nanti punya adiknya gitu. Tapi bisa diterima karena dia keadaannya ekonomi, nah, akhirnya dia tuh nggak bisa memberikan ya ke orang tuanya gitu. Tapi yang saya sama saya, yang lebih baiknya itu anak perempuan yang lebih memperhatikan pada orang tuanya gitu Pak. Ya, sebetulnya kalau antawa malu kali walidika mah tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Hanya kalau anak perempuan kan yang berkewajiban kepada orang tua kan dari milik sendiri, dari harta milik sendiri, bukan milik suami. Karena di dalam keluarga itu kan macam-macam. Ada harta itu kedudukannya dikuasai oleh perempuan, ada dikuasai oleh laki-laki, suami, ada juga bagi-bagi. Dan di dalam ekonomi keluarga juga kan ada istri lebih banyak penghasilannya dibanding suami. Ada juga suami yang lebih banyak, dan itu di dalam Al-Quran dikatakan lirijali nasibu mimaktasabu walin nisa'i nasibu mimaktasabna. Laki-laki mendapat hak nasib sesuai dengan usaha, dan perempuan mendapat hak nasib sesuai dengan usaha. Jadi tergantung sahamnya masing-masing. Jadi kalau kan ada suami itu merasa tugasnya cari duit, wungkul, yang ngurus mengelola istrinya. Justru segala macam penghasilan diserahkan kepada istri yang mengelola. Maka di atas wewenang istri si harta itu, tetapi pengelolaannya karena segala-galanya diserahkan kepada istri, maka harus berdasar izin suami karena segala-galanya di kekuasaan istri. Ada juga suami istri itu bagi tugas ya, bagi tugas urusan rumah tangga istri yang mengelola, tapi urusan luar suami yang mengelola, walaupun hartanya hasil usaha suami gitu. Hasil usaha suami tapi dibagi dua. Ada juga suami segala-galanya. Saya juga menemukan salah satu keluarga si istri nanti manitenya harga cengek-cengek acan cek pun bojo mah nggak tahu harga cengek-cengek acan si istrinya itu. Lalu istri saya tuh nanya, kok kamu tuh gimana katanya di dalam rumah tangga sampai tidak tahu harga masakan awewe.
Ya, Nabi maraos segala suami. Mulai dari baju luar, baju dalam suami yang cari. Mulai cengek, tarasi, tahu suami yang cari. Jadi segala-galanya itu suami. Jadi dia senang. Yang penting mah kesepakatan. Ada juga istri, segala-galanya. Jadwal ngaji aja harus ke istrinya, tidak boleh langsung. Karena yang membuat jadwal itu istrinya, manajernya, istrinya. Ada juga yang seperti itu. Sehingga si suaminya, iya senang saya mah tidak ngurus urusan apa, pokoknya mah apa yang saya hasilkan serahkan istri, biarkan istri yang mengelola. Mana yang salah menurut Islam? Tidak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak sepakat. Jadi istrina ayang ngurus, suamina ayang ngurus, parebut gitu, parebut kekuasaan itu yang nggak benar. Jadi kalau kesepakatan memana seperti tadi yang Pak Yus tanyakan, karena istrinya punya wewenang mungkin kepada orang tuanya, ya kalau mereka sepakat nggak masalah. Mungkin yang suami, yang laki-laki karena dikuasai oleh istrinya, maka itu harus diadakan musyawarah. Baik, kalimat antawa malu kali walidika itu bermakna jika orang tua membutuhkan dari harta anak, maka boleh mengambilnya sesuai kebutuhan. Jadi tentu sesuai dengan kebutuhan, ulah lebih ting orang tua gengsi ngerti. Jika orang tua mengambil harta anak sesuai kebutuhan, maka tidak bisa dicegah dan tidak bisa dianggap mencuri. Makanya aparat hukum harus tahu apabila anak lapor karena orang tuanya mencuri, aparat hukum harus menolak. Tidak bisa. Orang tua bukan mencuri, itu mengambil hak. Jadi tidak usah didakwa orang tua yang ambil harta anak itu. Sama dengan hadis yang lalu, istri mengambil harta suami, tidak bisa didakwa, kan tidak bisa dilaporkan. Karena istri mengambil harta suami asalkan sesuai kebutuhan, itu tidak bisa dituntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Japsi Wajah, istri saya Tri Madanci. Saya mempunyai anak dua-duanya di luar kota tinggalnya. Yang satu lagi di Jakarta, yang dua perempuan di Lampung, yang satu lagi usia 36, yang satu perempuan usia 31. Tapi mereka itu tidak, saya sebagai orang tua, usianya kan belum 40, tapi dia rajin transfer tiap bulan, baik istri, perempuan, ya untuk kebutuhan itu, alhamdulillah, untuk 1 juta itu. Bagaimana ya kalau yang begitu? Ya memang seperti tadi, yang wajib itu berusia 40, yang wajib. Jadi kalau belum berusia 40, berarti itu sedekah hukumnya kepada orang tua. Ya itu mempunyai kelebihan ya, artinya nikmatnya sedekah sama halnya orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak itu yang wajib kan sampai usia nikah. Jadi kalau sudah usia nikah, orang tua tidak wajib. Nah, bagaimana sekarang sebagai orang tua seperti Ibu Isani itu terus aja menyantuni anaknya padahal anaknya sudah 40 tahun, itu sedekah. Itu adalah pahala. Jadi sama orang tua kepada anak yang sudah dewasa padahal sudah tidak wajib, sudah nikah tapi disantuni oleh orang tua, itu sedekah. Dan itu sedekah lebih dibanding kepada yang lain karena itu wabda biman ta'ulu. Seperti anak bapak belum berusia 40 tahun, dia belum wajib. Jadi artinya bapak tidak bisa nuntut gitu kepada anak yang belum berusia 40 tahun mah. Karena apa? Karena dia belum berkewajiban. Tetapi kalau dia memiliki kemampuan transfer ke orang tua, itu sedekah. Dan itu justru yang paling utama.
Seperti Kang Jajang itu kan belum usia 40 tahun. Tapi kan sekarang terus menyantuni orang tuanya. Nah itu adalah pahala lebih besar. Jadi kalau anta wa maluka liwalidik mah kalau di usia kewajibannya di usia 40 di usia 40 tahun. Jadi itu mah tergantung kepada kemampuan ekonomi. Ya syukurlah alhamdulillah punya anak 2 sudah cukup kan Bapak. Tapi apalagi kalau banyak. tinggal ditambah anaknya. Sekarang anaknya bukan anak kandung. Kalau anak kandung mah nggak usah ditambah lagi. Jangan ditambah lagi kalau anak kandung mah, tapi anak angkat, anak asuh, anak buah, itu kan bisa ditambah. Jadi Pak Nur Hadi anaknya 2 aja perempuan dua-duanya, tapi kan anak buah kan bisa ditambah, anak asuh bisa ditambah, kemudian anak angkat bisa ditambah, ngurus sekarang supaya apa? Karena gini, doanya di akhir itu kan kamarobayani sogiro, seperti mengurus aku sewaktu aku kecil. Jadi tidak akan salah itu teh, doa itu tidak akan salah arah. Jadi kamarobayani sogiro, siapa yang ngurus. Jadi kalau kita, dan itu istilahnya kan walad itu anak, bukan ibnun. Kalau ibnun itu anak kandung, kalau walad itu anak siapa saja yang disantuni oleh kita, yang diurus oleh kita. Maka seperti Pak Encep tadi, karena anaknya sudah dewasa semua, ya tinggal Bapak ngurus anak orang siapa saja yang membutuhkan santunan. Ada kelebihannya kita santuni, supaya apa? Supaya yang mendoakan kita semakin banyak. Ya, itu sesuai dengan keberadaan lirijali nasibu mimak tasabu, paling nisai nasibu mimak tasabna. Jadi kalau segala-galanya ditanggung oleh suami, maka milik dia saja yang punya. Kan walaupun diurus suami kan ada yang diberikan kan kepada istri dari milik istri itu, dari milik dia. Jadi bukan dari milik suami. Ya. Kalau milik suami mah tetap suami yang berkewajiban, dia menafkahi orang tua dia. Jadi orang berkewajiban. Tapi istrinya bagaimana? Ya sesuai dengan apa yang ia miliki. Makanya tergantung anak ibu, cara rumah tangganya bagaimana. Apakah segala-galanya dipegang oleh istri? Apa segala-galanya dipegang oleh suami atau berdua? Ya kalau segala-galanya dipegang oleh istri, tentu harus izin suami karena itu pengaturan rumah tangga. Tapi kalau suaminya ngatur mana harta istri, mana harta suami, dari harta milik istri itu yang dapat dari suami. Makanya suami juga harus ngerti kepada istrinya. Jadi memberi nafkah kepada istri itu bukan hanya untuk makan sehari-hari saja, tapi untuk nyumbang pada orang tuanya. Kan baik kepada mertua. Bagi saya ada mantu, tapi ternyata yang kasih sayang itu mantu. Ya, itu bagus. Tapi istri, ya anak saya tuh pelit. Ya nggak apa-apa kan, itu mantu lah. Iya. Udah di apa namanya, udah diganti oleh menantu. Jadi justru itu menantunya ngerti. Ya menantu itu ngerti karena dia merasakan kewajiban ada pihak orang tua. Jadi urusan pahala itu. Ya. Kemudian As-Syaukani
dikutip oleh Al-Mubarakpuri menyimpulkan bahwa antara hak anak dan hak orang tua itu berserikat memanfaatkannya. Ya. Tadi bahasa yang kaya. Jika orang tua mengambil, ini masalah bahasa aja ya. Iya. Saya dari tadi mikir mengambil, ada memberi, ada diberi. Gitu. Jadi Iya. di sini kalau kata mengambil itu ada sedikit memaksa gitu. Jadi maksudnya apakah itu memang tadi dibilang hak itu ya, memang ada hak. Tapi kalau namanya mengambil itu benar-benar mengambil gitu Pak. Ya. Jadi artinya di sini ada apakah mengambil, diberi atau memberi gitu Pak. Ya. Jika orang tua mengambil harta anaknya sesuai kebutuhan, maka tidak bisa dicegah. Betul, mengambil. Jadi kalau orang tua mengambil harta anaknya, diambil oleh orang tua karena sesuai kebutuhan, si anak nggak bisa mencegah karena bukan mencuri itu, mengambil. Jadi memang mengambil, betul-betul mengambil. Kalau diberi maka ya asal keridoan. Kalau mengambil kan Kalau mengambil kan biasanya mengambil tanpa izin. Iya, tanpa izin boleh. Jadi jadi secara hukum orang tua mengambil harta anak sesuai dengan kebutuhan kebutuhan orang tua, itu tidak bisa dianggap mencuri. Walaupun memang mengambilnya tanpa izin. Tanpa izin. Memang tanpa izin. Kalau izin mah dibere itu. Minta itu. Iya. Kalau izin mah minta. Ini mah mengambil gitu. Jadi anak itu nggak bisa lapor gitu ke polisi. Orang tua saya mengambil, nggak bisa. Jadi itu hukumnya memang seperti itu. Jadi memang kadang-kadang kita belum terima gitu. sesuai keadaan itu belum terima, tapi begitulah. Makanya kita bahas gitu ya, hadis-hadis itu. Ya, kebutuhan standar. Kebutuhan standar tadi kan kalau BPJS ya, Badan Pengelola Statistik sekarang itu batas orang miskin yang punya penghasilan 550.000 per orang. Itu ya sebulan 550.000 per orang. Jadi seperti saya berdua. Jadi kalau saya penghasilannya di bawah 1 juta per bulan, maka itu miskin. Tetapi kalau di atas 1.100.000, saya bukan orang miskin gitu. Jadi makanya seperti pensiun Unisba kan tinggal 1.800.000. Saya itu pensiun dari Unisba itu tinggal 1.800.000 yang asalnya lumayan besar gitu. Begitu jadi pensiun tinggal 1.800.000. Jadi saya tidak bisa sebagai orang miskin, tidak bisa, karena itu sudah di atas di atas 550 gitu kata BPS, Badan Pengelola Statistik. Badan Pengelola Statistik sama halnya dengan bapak-bapak ngatur pembagian zakat. Pembagian zakat itu kan ada Pukoro. Iya, sekarang banyak yang dilaporkan bapaknya ngambil duit anak. Kan lapor ke polisi sekarang. Dan itu oleh polisi dituntut, dibikin BAP sampai ada yang di pengadilan segala macam. Seharusnya polisi itu tahu. Ya teh bapaknya, ditolak aja kalau anaknya lapor. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan, jadi ditolak karena itu punya hak. Sama dengan istri.
istri yang dari Aisyah pada waktu yang lalu sudah dibahas. Istri mengambil harta suami, tanpa izin suami, asalkan mengambilnya sesuai dengan kebutuhan mendesak. Jadi kalau keinginan, beda keinginan dengan kebutuhan, keinginan dan kebutuhan. Jadi tidak bisa apa-apa itu. Si suami lapor kepada polisi, istri saya sudah mengambil harta saya, nggak bisa. Iya. Bagaimana kalau suami istri itu berpenghasilan, yaitu dikatakan kurang dari 1 juta, tapi gaji keduanya kira-kira 8 juta, tapi tiap bulan dia dipotong sisa gaji suami itu hanya 900. Apa itu dikatakan miskin? Penghutangnya itu tiap bulan kan gaji pensiun, Iya. dia dapat 4 juta 100, perempuannya lakinya dapat 4 juta juga. Tapi setiap bulan dipotongan sama katakan BJP ya, sisa itu gaji 900, itu bagaimana dikatakan di sini? Ya kalau dipotong utang kan karena kelebihan utangnya sebelumnya kan sudah dinikmati. Jadi kalau itu kan kalau BPS mah standar aja. Kalau BPS mah jadi standar penghasilan. Jadi kalau banyak utang mah karena utang maka dibikin. Jadi bukan urusan miskin karena banyak utang. Kalau yang nganggur, miskin enggak? Yang nganggurnya seperti apa tadi, punya penghasilan nggak nganggurnya? Ya nganggurnya itu makanya anak yang tanggung jawab. Kalau sudah orang tua kan anak yang tanggung jawab. Jadi jangan sampai ada orang tua miskin. Tidak ada orang tua miskin kalau dia punya anak. Jadi prinsipnya gini, semakin kaya anak, maka semakin kaya orang tua. Harusnya memang begitu. Jadi semakin kaya anak, semakin kaya orang tua. Enggak boleh pedit kalau dalam Islam kan. Yang kita bicarakan kan dalam aturan hadis. Tidak boleh pedit tidak boleh pedit. Jadi ini yang kita bicarakan tuh kan bagaimana seharusnya. Yang kita bicarakan, yang kita bahas itu bagaimana seharusnya berdasar hadis. Bukan bagaimana keadaan. Bagaimana seharusnya. Makanya kita harus ajarkan gitu. Harus diajarkan kepada anak. Harus dikasih tahu, harus diajarkan sejak kecil. Harus kita ajarkan secara kecil, sejak kecil, dan kita juga memberi contoh. Memberi contoh kepada anak, kepada orang tua. Dan jadi memang memberi contoh